ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah pada Rabu yang lalu saya tidak bisa hadir, pada hari ini diberi nikmat kembali oleh Allah dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan untuk kajian tafsir surat Al-Infitar, saya ingin sampaikan dua hal yang menurut saya penting sekalian, sekaligus menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh imam dan pengurus takmir masjid ini, yaitu kita saat ini ada pada hari-hari yang di dalam hadis disebut dengan ayyamul usyur. Ayyamul usyur itu istilah resmi yang disebutkan di dalam hadis. Ayyamul usyur itu artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan dibanding hari-hari yang lain, sebab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi min ayyamil usyur. Tidak ada hari apapun dan kapanpun itu di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semua amal saleh kita lakukan kapanpun baik, tetapi oleh Allah khusus pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini itu lebih disukai, artinya lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami secara bebas, memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal saleh tadi sudah disebutkan, antara lain adalah amal saleh berupa siam sunnah. Ada yang puasa tanggal 8 dan 9. Tapi kalau orang-orang tua kita dulu puasa itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Sekarang barangkali ada yang puasa tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 itu disebut dengan tarwiyah, ya. Sebenarnya tidak ada tarwiyah buat seorang muslim kecuali yang sedang berhaji. Tapi siam tarwiyah itu menurut sebagian ulama dianjurkan untuk dilakukan pada hari-hari yang 10 ini. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, di mana orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu mempersiapkan kebutuhan logistik di Mina. Tarwiyah itu dari kata rawa yarwi, terutama air, nyiapan air. Itu dilaksanakan tanggal 8 Dzulhijjah, dan ini dalam rangkaian manasik haji hukumnya sunnah. Meskipun mayoritas jamaah haji Indonesia biasanya tidak mengambil sunnah ini, karena mereka datang ke Arafah itu dari tempat pemondokan langsung ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah pagi. Sementara sebagian jamaah, termasuk biasanya jamaah haji yang plus, itu ke Mina dulu. Tanggal 8 Dzulhijjah itu ke Mina dulu. Jadi sunnah tarwiyah itu dilakukan di Mina. Nabi ketika itu melakukan itu untuk mempersiapkan kebutuhan logistik selama mabit yang kurang lebih 4 atau 5 hari di Mina. Baru setelah bermalam 1 hari di Mina, itu kemudian berangkat tengah malamnya atau tanggal 9 pagi berangkat menuju ke Arafah untuk wukuf. Tetapi bagi yang tidak menjalankan ibadah haji, itu memang dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan ibadah siam, terutama puasa Arafah, siam yaum Arafah yang tadi sudah disebutkan kelebihannya, ya. Apapun kelebihannya sebagai bentuk ibadah itu layak untuk kita lakukan, apapun kelebihannya. Nah, meskipun kita tidak mengetahui
kelebihan ibadah itu, tapi kalau itu ibadah dianjurkan untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Tidak harus kita tahu. Kenapa kok kita disuruh sholat duha? Tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau itu merupakan ibadah yang untuk dilakukan, kita mesti jalankan dengan keyakinan tidak ada perintah Allah yang sia-sia. Nah, ayyamul usyur ini sekalian, bagaimana kita mengisinya? Paling tidak dengan beberapa langkah. Yang pertama, kalau memungkinkan dan bisa, meningkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh dibanding hari-hari lain. Ditingkatkan kalau bisa. Sedekahnya ditingkatkan, silaturahminya ditingkatkan, membaca Al-Qur'annya ditingkatkan, keramahannya kepada orang lain ditingkatkan. Semua amal soleh diusahakan untuk ditingkatkan. Kalau tidak mampu meningkatkan, jagalah amal soleh yang sudah biasa dilakukan. Artinya kalau sudah biasa puasa Senin Kemis di bulan lain, ketika ketemu dengan hari Senin dan Kamis di 10 hari ini, jangan sampai tidak puasa. Wong hari-hari lain saja Senin Kemis puasa, kok ayyamul usyurnya kok tidak puasa. Nah, besok kita akan ketemu dengan hari Kamis dan kebetulan bersamaan dengan hari Arafah. Insya Allah puasa sunnah itu kita dapat dua-duanya. Puasa Arafah kita dapat, puasa Kamis kita dapat. Tapi bagi yang memang masih punya hutang puasa, ya qadha itu lebih didahulukan. Ya, mengqadha puasa Ramadan itu harusnya didahulukan sebelum ibadah puasa sunnah. Itu yang pertama sekalian. Yang kedua, kalau berdasarkan perhitungan karena tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah diru'yah jatuh tanggal 22 bulan Juli, maka tanggal 10 Dzulhijjah itu akan jatuh pada hari Jumat. Ini alhamdulillah berdasarkan ru'yah yang sudah kami lihat di beberapa negara Islam termasuk di Saudi sama. Sehingga wukuf itu hari Kamis, ya, Idul Adha-nya hari Jumat. Nah, ini muncul pertanyaan. Ada sebagian orang yang bertanya langsung maupun lewat medsos, apakah kalau sudah sholat id, karena idnya hari Jumat itu kita masih perlu sholat Jumat? Kalau zaman saya dulu masih remaja, di Indonesia jarang muncul pertanyaan ini. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Tapi dengan banyaknya anak-anak muda yang belajar di Timur Tengah, yang sebagian besar negara-negara itu bermadhab Hambali, di mana madhab Hambali ini secara umum tidak ada syarat membolehkan orang yang sudah sholat id pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha untuk tidak sholat Jumat. Tapi seharusnya mestinya orang itu kalau belajar dari satu negara tentang amalan Islam menurut satu mazhab, ketika dia kembali mestinya ini ke negaranya, itu dia jangan sampai mengacaukan mazhab yang ada di negaranya. Adabnya begitu harusnya. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah sholat di wilayah yang mayoritas mazhabnya itu mazhab Hanafi atau Hambali, Imam Syafi'i tidak melakukan kunut pada saat sholat subuh. Ketika ditanya biasanya kunut, kok tidak kunut? Padahal beliau mujtahid. Dikatakan ini penghormatan terhadap mazhab yang berlaku di mana aku sekarang ini berada. Adabnya harusnya begitu sekalian. Tapi sekarang ini kadang-kadang cari benarnya sendiri. Ya, semua yang sudah berjalan itu dilawan dengan segala macam itu, ya. Termasuk kalau lihat sekarang ada tren di Semarang juga di Indonesia, itu kalau sholat membaca Fatihah, basmalahnya itu tidak dijaharkan. Tidak salah, itu benar. Karena pendapat sebagian imam mujtahid itu membolehkan itu. Ya, Fatihah itu mulainya dari alhamdulillah. Tapi ketika kita melaksanakan itu di tengah-tengah orang yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, di mana ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam salat maupun di luar salat
Itu basmalah dijaharkan bagi orang awam membuat bingung. Jadi ini kadang-kadang saya sering katakan pada teman-teman itu yang punya pandangan seperti itu, udahlah boleh tidak sholat Idul Adha. Saya bilang jangan ngajak-ngajak. Tidak mau sholat itu, sholat Jum'ah boleh, tapi jangan ngajak-ngajak ini. Nah, saya akan bacakan sekalian satu nukilan dari kitab Mizanul Kubra yang banyak digunakan di pesantren-pesantren, yang ditulis oleh atau yang dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Al-Mizanul Kubra, beliau mengatakan yang bunyinya begini, saya nukilkan apa adanya di kitab itu. Idza tafaqa yaumu idin yauma jumu'ah fal asah inda Syafi'i annal jum'ah la tasqutu an ahlil balad bi salatil id. Wa amma man hadara min ahlil qura farrajih inda suqutiha anhum. Jadi madhab Syafi'i itu dalam hal masalah sholat ini itu membagi orang masyarakat itu menjadi dua kelompok. Satu namanya ahlul balad, penduduk kota. Yang satu ahlul qura, penduduk dusun. Biasanya kalau orang bangun masjid itu yang dibangun di kota dulu umumnya. Maka dibagi oleh Imam Syafi'i ada ahlul balad, ada ahlul qura. Untuk ahlul balad, penduduk kota, di mana masjid itu banyak, ini masa itu ya, masjid itu banyak, maka apabila hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, sholat Id itu tidak menggugurkan sholat Jumat bagi ahlul balad. Tetapi bagi ahlul qura, orang dusun, kalau dia sudah sholat Id, kewajiban sholat Jumatnya gugur. Artinya begini sekalian, Imam Syafi'i mempertimbangkan jarak geografis antara tempat tinggal seseorang dengan masjid. Pertanyaannya sekarang, di dusun mana, desa mana, di Jawa terutama ini yang tidak ada masjid. Satu kecamatan bisa 2-3 masjid, bahkan mungkin dalam satu kelurahan itu bisa lebih dari satu masjid. Apakah kemudian orang akan berfatwa bahwa sholat Jum'ah itu menjadi gugur karena sudah melaksanakan sholat Id? Imam Syafi'i pendapatnya lebih pas untuk kita ikuti bagi masyarakat Indonesia, itu tidak gugur. Jadi sekarang misalnya dikatakan ahlul qura, orang dusun sekalipun, itu tetap sholat Jum'ahnya tidak gugur. Mengapa persoalan ini muncul? Karena ketika itu ada seorang sahabat yang datang tanya, ini untuk setelah sholat Id pulang ke rumah, lalu nanti pada saat sholat Jumat kembali ke masjid, itu tidak mungkin. Satu cara ya nunggu sampai sholat Jumat tidak pulang ke rumah, dan itu berat, ya. Caranya begitu, atau ya tidak sholat Jum'ah. Maka ketika itu orang-orang itu diberi rukhsah, diberi pengecualian, keringanan untuk tidak sholat Jum'ah. Mungkin di daerah tertentu di Indonesia bisa jadi, terutama yang Islamnya misalnya minoritas. Mungkin masjid itu adanya hanya di kabupaten, padahal misalnya mungkin di Papua atau di mana, atau barangkali di NTT. Tapi saya kira di daerah-daerah itu pun sekarang ini kalau satu kecamatan satu masjid itu ada. Nah, hukum ini sekalian sebenarnya juga berkaitan dengan sholat Jumat. Hukum mendirikan sholat Jumatnya itu sendiri. Ada hukum iqamatil Jum'ah, ada hukum hudhurul Jum'ah. Iqamatil Jum'ah itu artinya hukum kewajiban mendirikan sholat Jumat. Hudhurul Jum'ah artinya hukum menghadiri sholat Jumat. Ini dua hal yang berbeda. Iqamatul Jum'ah dan hudhurul Jum'ah itu dua hal yang berbeda, dan masing-masing punya syarat-syarat yang berbeda.
Repotnya sekalian di Indonesia ini sudah kebacut. Kalau sekarang sudah kebacut, sholat Jumat itu diadakan di mana-mana. Saya katakan ini kebacut. Bahkan maaf ini di Pedurungan ini itu ada masjid yang jaraknya itu mungkin hanya sekitar 1 gang. Jadi kalau dihitung rumah mungkin 4-5 rumah. 2 masjid itu sama-sama dipakai untuk sholat Jumat. Kadang-kadang malah yang dari masjid A pulang ke selatan, yang dari masjid B pulang ke utara. Ada enggak? Ada. Bahkan di daerah kita, di Kecamatan Pedurungan ini, di Semarang kota juga banyak begitu. Padahal kalau menurut konsep Iqamatul Jum'ah, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu adalah masjid jami'. Jadi ada masjid, ada musola, ada masjid jami'. Musola itu tempat-tempat sholat yang ada di mal, di kantor-kantor, atau di rumah-rumah yang tidak setiap 5 waktu dipakai untuk sholat berjamaah. Itu musola. Masjid itu tempat sholat dimanapun itu, besar atau kecil, yang dipakai untuk bersolat jamaah 5 waktu, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Sedang masjid jami itu dipakai untuk sholat 5 waktu, juga dipakai untuk sholat Jumat. Nah, Indonesia menyebut musola itu kalau ukurannya kecil, masjid kalau besar. Repot ini, kadang-kadang masih di sebuah kantor, musola sebuah kantor itu lebih besar daripada bangunan yang sama di dekat kantor itu. Sementara yang di dalam kantor itu tidak digunakan untuk sholat 5 waktu terus, mungkin Sabtu dan Ahad libur. Itu sebenarnya namanya musola. Sedang yang ada di dekat sekolah tadi atau kantor tadi, meskipun bangunannya kecil, tapi digunakan untuk sholat 5 waktu secara penuh, itu namanya masjid. Di kampung saya itu sampai sekarang nggak mau disebut masjid. Saya bilang, Pak, jangan tulis musola, tulis masjid. Al-Ittihad, di belakang saya ada tempat sholat kecil itu, Masjid Al-Ittihad, supaya kita merubah persepsi yang salah itu kapan kalau tidak dimulai sekarang ini. Dulu namanya surau, ya, tempat sholat kecil itu, masjid kecil namanya surau. Ya, kalau tempat saya tidak tahu kalau di Semarang apa. Kalau yang dipakai untuk Jumatan namanya masjid jami. Biasanya masjid jami itu dalam satu kecamatan atau paling tidak kelurahan itu satu. Nah, sekarang ini tadi karena saya sempat tanya itu di daerah kecamatan kita, saya tanya ke pengurusnya, bagaimana kok ada bisa masjid dekat begini? Dia bilang itu yang bangun masjid itu waktu itu sudah janji dibangun tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Tapi setelah dibangun begitu megah, antar pengurusnya tidak akur. Pengurus masjid A dan B tidak akur. Akhirnya sana Jumatan, sini Jumatan. Kadang-kadang saya kalau pas khutbah di situ itu, ya kita khutbah sana khutbah, dua-duanya dengar khutbahnya. Bagaimana ini jamalnya? Jadi karena orang iqamatul Jum'ah, syariat iqamatul Jum'ah itu syarat-syaratnya tidak ditepati. Akhirnya muncul termasuk bagaimana orang bertanya-tanya bagaimana sholat Jum'ah itu kalau bertepatan dengan sholat Id. Kalau itu dijalankan, ya hanya sholat di masjid jami saja, ya mesti akan lebih tertib sholatnya ini. Jadi memang sekalian, sebenarnya itu apa yang disampaikan oleh Rasul SAW atau kemudian dikuatkan di dalam sebuah syair isinya nasihat itu, ya, waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu slogan di pesantren-pesantren diajarkan. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tak diterima. Ilmunya tentu ilmu tentang amal yang mau dijalani. Artinya kalau orang sholat ya mesti dengan ilmu sholat begitu. Orang mau Jumatan ya mesti dengan ilmu Jumatan ini. Jadi kalau kita mau mestinya ya kita tata kembali ke sana. Jangan mengikuti wong ini sudah kadung, sudah biasa, ya kapan kita mau baiknya begitu. Tentu dengan langkah-langkah yang bijak.
langkah-langkah yang baik ini. Dan ajakan ini sekalian bukan mereformasi agama, bukan, tapi mengembalikan ajaran agama itu kepada dasar dan sumbernya yang benar. Ini juga bukan ajaran satu mazhab, bukan. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Taraktu fikum amrayni ma intamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kata beliau. Ketika Rasul khutbah di khutbah wada, itu beliau mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua hal, dua perkara yang kalau engkau berpegang teguh dengan keduanya ini, engkau tidak akan pernah sesat atau salah jalan ini. Satu riwayat mengatakan Al-Quran wa sunnati, dalam riwayat lain mengatakan Al-Quran wa itrati. Ya, itu kalau dikaji sebenarnya sama, Al-Quran dan sunnahku. Karena yang paling mengikuti sunnah itu ya itrah Rasul, ya, keturunan Rasul SAW itu yang paling mengikuti sunnah. Sehingga Nabi mengatakan as-sunnah wa itrati. Jadi sekali lagi sekalian, untuk mazhab Imam Syafi'i, kita yang jarak dari masjid itu mudah dijangkau, salat idnya tetap hukumnya sunnah muakkadah, bukan dibolehkan untuk tidak salat id. Maka jangan ada nanti jamaah dari masjid ini yang merasa tidak perlu salat id karena sudah salat Jumat. Berikutnya dikatakan, fa idza sallu al-id jaza lahum an yansarifu wa yatruku al-jumu'ah. Kata Imam Syafi'i, untuk orang-orang yang tinggal di dusun tadi yang jauh dari masjid, kalau mereka sudah datang ke masjid, syaratnya sudah datang ke masjid, ikut sholat id, maka mereka boleh tidak mengikuti sholat Jumat, tapi ikut sholat id. Jangan tinggalnya di desa, masjidnya jauh, tidak ke masjid, tidak ikut sholat id, Jumatnya juga tidak ikut, itu salah. Tetapi saya katakan sekali lagi, rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang tinggal di wilayah atau jarak geografis yang seperti itu. Tempat saya itu tinggal nyebrang jalan saja ketemu beberapa masjid, ya. Saya kadang-kadang begitu sekalian. Gimana ya? Saya kadang-kadang sholat Jumat di masjid apa ini depan SMP 9 ini, tempatnya Pak Al-Khairiyah, ya, atau Hiriyah. Tapi kadang-kadang saya sholat juga merasa lebih mantap di misalnya di Al-Munawwir, ya. Saya bingung ini bagaimana, saya hanya bilang sudah. Maka saya hampir tidak pernah sholat di dua masjid itu kecuali saya ada di rumah. Saya kebetulan kalau Jumat lebih banyak di luar, sehingga belum tentu sebulan sekali sholat begitu. Tapi ya sambil saya sampaikan, ini apa tidak bisa ya kira-kira dikumpulkan di satu masjid, wong itu satu RW kan itu. Bahkan ternyata di tempat lain juga ada yang digunakan untuk sholat Jumat yang ya kecil-kecil tadilah sekalian ini. Nanti silahkan dibaca mengenai syariat Jumat itu dari banyak kitab ini. Kemudian berikutnya Imam Asy-Sya'rani menerangkan lagi, wa qala Abu Hanifah yujibul jumu'ah ala ahlil qura wa la ala ahlil balad bal yasqutu fardul jum'ah bi salatil id. Imam Abu Hanifah mengatakan tetap wajib Jum'ah itu berlaku bagi orang penduduk desa. Wala ala ahlil balad, artinya tidak ada soal geografis. Dulu pun pendapatnya begitu. Imam Abu Hanifah mengatakan sudah sama, orang desa, orang kota sama, tetap harus wajib sholat Jumat ini. Bal yasqutu fardul Jum'ah bi sholatil id. Bahkan ada yang mengatakan pula itu rukhsah itu tidak pakai syarat geografis. Siapapun orang kota maupun orang desa, kalau sudah sholat id itu gugur kewajibannya sholat Jumat. Ini dipakai di Pakistan misalnya. Pakistan itu sebagian masyarakatnya mengikuti Hanafi, pakai cara begitu, ya. Tapi kemudian diberikan kesimpulan oleh Imam Asy-Sya'rani ini bahwa al-asah yang paling valid di antara semua pendapat itu, terutama untuk kita di Indonesia, adalah apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi bahwa kita sekarang karena jarak kita dengan masjid itu dekat, maka kita tetap menjalankan sholat Jumat nanti pada hari Jumat.
tidak ada dasar dalam satu hari kok ada 2 khutbah, itu tidak ada. Ya, sehingga sholat Jumat kita kerjakan, sholat Id juga tetap kita kerjakan. Mudah-mudahan Bapak sekalian, ya, agama ini kita pelajari dengan baik sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan atau kita kemudian bereksperimen di dalam soal agama. Ya, sebaiknya ada yang diluruskan ini. Orang-orang yang menolak puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 8 juga banyak. Ini juga beberapa teman yang belajar di beberapa negara itu pula begitu. Sunnahnya itu tanggal 9, ya tanggal 9 saja. Padahal hadis lain menyebut secara umum amal soleh. Kalau disebut secara umum amal soleh itu masuk di dalamnya puasa, silakan puasa. Boleh puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, atau mau 89 atau mau 9-nya saja. Jangan sampai nanti timbul pertentangan ini. Kemudian saya setuju, ini sebagai penutup kajian ini, saya setuju sekalian yang dilakukan ini bagus, ya, karena bertepatan dengan saum sunnah. Maka satu, untuk menghormati yang puasa, yang kedua untuk tasji' ihya sunnah, memotivasi orang yang menjalankan sunnah. Kita biasanya sarapan, tidak sarapan, itu bagus. Bahkan kalau antum menjadi pimpinan di sebuah instansi atau kantor yang seluruh pekerjanya atau sebagian besar pekerjanya itu muslim, motivasi mereka untuk menjalankan puasa Senin Kamis antara lain caranya misalnya kantor itu tidak menghidangkan minuman kalau pada hari Senin dan Kamis. Ya, dulu kami jalankan itu di sekolah itu. Ya, entah saya menjalankan tidak, saya tidak, tapi dulu saya jalankan begitu. Saya beritahu Pak Bon, Bu, kalau Senin sama Kamis minumnya di drop saja di satu ruangan. Guru yang mau minum suruh masuk ke ruangan itu, tidak ditaruh di masing-masing meja. Sebab kalau separuh ada yang puasa, separuh yang tidak, memang itu tidak ada larangan. Tidak larangan, tapi untuk tasji' ihya sunnah fi siyam, memotivasi orang untuk menghidupkan puasa sunnah, antara lain begitu. Nah, mungkin di rumah kita juga begitu. Kita tidak menghukum anak kita atau istri kita yang tidak puasa, sebenarnya tidak perlu kita hukum, tidak boleh kita hukum. Tapi kita motivasi untuk puasa misalnya begitu. Ayo kita puasa, sahurnya dibangunkan, kemudian hari-hari itu tidak disiapkan makanan misalnya, ya kecuali bagi yang memang darurat, sakit dan sebagainya, nanti buka dijalankan begitu. Kalau sunnah ini sudah dihidupkan di masyarakat, di keluarga, itu nanti akan menjadi luar biasa, dan barokah atau pahala dari Senin Kamis ini luar biasa besarnya. Jadi saya setuju, ini bagus, ya, apalagi diikuti dengan pendataan nanti akan dikirimkan saat buka, ini luar biasa. Insya Allah itu menjadi amal soleh, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mencatat, yang memberi makanan, yang mengantarkan, meskipun dia mungkin tidak berpuasa, tapi dia menjalankan untuk ihya sunnah. Dia tidak berpuasa tapi dia mendorong orang begitu, insya Allah dia dapat pahala. Dan jangan ada kontroversi dalam soal semacam ini. Kita ridho, kita senang kalau pas seperti ini tidak ada jamuan makan minum, kita setuju, karena ini untuk ihya sunnah. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kalau sepakat, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik karena ditata dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik sekalian, sekarang kita akan lanjutkan untuk kajian tafsir kita. Kita akan masuk pada ayat yang ke-6. Ayat pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu menerangkan tentang prasyarat tentang waktu kapan manusia itu akan sadar akan perbuatannya, sadar secara hakiki. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Itu diterangkan kapan waktunya, ya tadi ayat 1, 2, 3, 4 itu terjadi, manusia akan sadar akan apa yang ia lakukannya ini. Nah, kita masuk pada ayat yang ke-5, ke-6 sampai ke-8 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada yang baca fa'adalak, ada yang baca fa'adalak. Ya, sama itu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apakah kiranya yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusunmu. Ayat ini sekalian diawali dengan harfun nida, kata untuk memanggil. Ya, biasanya kalau ayat Al-Quran diawali dengan kata untuk memanggil itu ada ayat-ayat yang tujuannya supaya manusia itu menghadapkan wajahnya kepada yang memanggil. Hai, supaya kita menolehkan ke sana. Tujuannya al-iqbal. Tapi pada ayat ini, ya di sini itu nanti di tengah-tengah diikuti dengan kata ma. Yang tadi dalam terjemah yang saya bacakan diterjemahkan dengan apakah gerangan yang telah memperdayakanmu? Apakah itu? Maka sepakat para ahli tafsir mengatakan huruf iya yang ada di depan itu tujuannya bukan sekedar untuk manusia menghadapkan wajahnya kepada yang memanggil, tapi tujuannya untuk betul-betul mengoreksi dan introspeksi terhadap apa yang Allah pertanyakan lewat ayat ini. Imam At-Tantawi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ay ya ayyuhal insan al makhluk bi qudrati rabbik wahdah. Wahai manusia yang tercipta semata-mata dengan kudrat Allah Ta'ala. Jadi proses kejadian kita, penciptaan kita itu tidak ada kudrat selain kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan saja, orang yang sehat secara kedokteran, secara medis, meskipun dia sudah menikah, melakukan hubungan suami istri, itu tidak serta-merta menjamin pasangan itu mendapatkan keturunan. Paham ya? Orang yang sehat secara medis, bahkan saya sekarang ini punya keponakan sudah hampir 8 tahun menikah, sampai capek katanya dia periksa, suaminya periksa, istrinya periksa dengan segala macam syarat, normal ini, layaknya sebagai suami istri dijalani, tapi belum punya keturunan sampai sekarang ini. Maka dikatakan di sini bahwa manusia itu adalah al-makhluk bi qudrati rabbik wahdah. Tidak ada campur tangan kekuasaan lain dalam proses penciptaan manusia. Tidak serta-merta orang yang sudah menikah, meskipun pasangan itu dalam kondisi yang sehat secara medis, itu serta-merta dia pasti mendapatkan keturunan. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan ada orang yang pasangan suami istri yang memiliki kekurangan atau kelemahan secara medis menurut kesehatan, yang kelemahan atau kekurangan itu menurut ilmu kedokteran menghambat atau memustahilkan terjadinya kelahiran, ternyata banyak yang punya keturunan. Itulah ketika Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat
diberi kabar tentang akan lahirnya seorang anak, yaitu Nabi Yahya. Apa jawab Nabi Zakaria ini? Ista'ala ra'su syaiba, kepalaku ini sudah penuh dengan uban. Wa kanat imra'ati aqiran, padahal istriku itu divonis sebagai orang yang mandul. Tetapi dijawab oleh malaikat, itulah kehendak Allah. Jadi ini kenapa penting kita ketahui sekalian, supaya kita setelah menjadi manusia yang dewasa begini itu jangan merasa bahwa keberadaan atau wujud kita di dunia ini itu karena campur tangan kita, bukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti akhir ayat ini untuk menggambarkan bagaimana manusia itu tidak wajar menjadi kufur atau melakukan maksiat. Tidak wajar. Sungguh tidak wajar kalau manusia itu kufur atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejak awal proses kejadiannya saja kudrat yang berlaku itu hanya kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan beliaunya, ayu syai'in gharraka wa khada'aka, apa wahai manusia gerangan yang telah membuat kamu tertipu dan terpedaya, wa ja'ala jamiban min jinsika yakfur yukhalif, sehingga menjadikan sebagian dari anggota tubuhmu itu kamu pakai untuk kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak wajar. Proses kejadianmu dari awal saja yang berlaku itu kudrat Allah Ta'ala, tidak ada campur tangan yang lain. Wa ya'budu ghairahu, bahkan bukan hanya kufur, kau malah nyembah yang lain. Menyembah itu sekalian tidak identik dengan pindah agama, ya. Tidak, menyembah itu menyandarkan hak-hak yang harusnya diberikan kepada Allah sebagai sesembahan, tapi diberikan atau disandarkan kepada yang lain. Itu menyembah. Orang yang memiliki rasa takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah, maka dia menyembah makhluk tadi. Orang yang menggantungkan harapannya lebih besar kepada selain Allah, maka dia telah menyembah selain Allah tadi ketimbang menyembah Allah SWT. Jadi jangan sampai nanti mengatakan yang dikatakan ya'budu dunahu atau ghairullah itu seperti hanya orang zaman jahiliyah saja. Tidak, orang-orang sekarang itu bisa jadi melakukan seperti itu. Meskipun ada yang memang itu berjalan terus, ada yang pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang nyimpang seperti itu. Maka dikatakan begitu. Wa janiban akhar ya'si rabbah. Satu sisi badannya itu kufur kepada Allah Ta'ala, menyembah yang lain. Bagian yang lain itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak wajar itu. Wa yaksyuru fi ada'i huquqihi, dan selalu kurang di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat kita seperti itu? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ma, apa di sini? Tidak berarti Allah tidak ngerti. Tidak berarti Allah membutuhkan jawaban. Tapi ma di sini namanya ma ta'ajjubiyah. Sungguh sangat mengherankan engkau wahai manusia, yang aku ciptakan atas dasar kudratku semata-mata mutlak, tiba-tiba engkau menjadi kufur atau maksiat kepadaku. Ini maksudnya begitu. Tidak wajar dan sangat tidak pantas itu. Qala al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam hal menafsirkan ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, beliau mengatakan hadza tahdidun. Ayat ini meskipun redaksinya itu seperti pertanyaan retoris, tapi substansinya, muatannya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahdid, ini ancaman ditujukan pada siapa? Kepada siapa saja manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
La kama yatawahhamuhu ba'dun nas min annahu irsyadun ilal jawab. Jangan diduga bahwa pertanyaan atau redaksi ayat ini yang berupa pertanyaan itu adalah sesuatu yang menghendaki jawaban dari kita. Tidak, Allah sudah tahu. Tapi saking mengherankannya perilaku manusia yang kufur dan maksiat itu sampai-sampai Allah mempertanyakan ini. Saya sering katakan seperti seorang ayah kalau melihat anaknya sangat nakal, sangat berani sama orang tuanya, kadang-kadang ayahnya tanya, kowe iki anake sapa? Betul. Pertanyaan itu, apakah bapak tadi tidak ngerti dia anak siapa? Ketika seorang ayah menanyakan, kowe iki anake sapa? Itu menunjukkan keheranan ayah tadi. Wong sebagai anaknya kok sikapnya seperti itu. Ketika Allah menyebutkan ma gharraka bi rabbikal karim, ma-nya di sini bukan ma istifhamiyah, bukan ma yang memerlukan jawaban, tapi ma-nya ma ta'ajjubiyah yang menunjukkan keheranan dan ketidakwajaran sikap manusia yang kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin tahu lagi mengikuti kata Rabb di situ, bi rabbika dengan kata Al-Karim. Di satu sisi Allah sangat pemurah, bahkan tidak ada lagi yang lebih pemurah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dari proses mulai kita diciptakan. Di satu sisi Allah yang punya sifat semacam itu, engkau kok mengapresiasinya dengan sikap kufur dan maksiat. Maksudnya begitu. Ma gharraka bi rabbik al-karim. Ya, yang kata al-karim itu kalau diartikan secara harfiah artinya maha pemurah. Ya, para ulama tafsir memberikan takrif tentang Al-Karim itu luar biasa sekalian. Saya contohkan saja beberapa pengertian di sini bahwa yang dimaksud dengan Al-Karim di sini adalah yang maha pemurah dengan pemberiannya. Coba bayangkan bagaimana tidak disebut maha pemurah. Manusia diberi, pemberiannya digunakan untuk melawan yang memberi, tapi pemberiannya tidak serta-merta dicabut. Antum ini setiap hari menghirup udara, oksigen. Itu kalau seandainya disuruh bayar, maka semua hasil yang kita dapatkan dari aktivitas kita di muka bumi ini tidak cukup untuk membayar nilai oksigen yang kita hirup. Tapi ketika kita menghirup oksigen Allah Ta'ala tadi, kita melakukan maksiat, tetapi Allah tidak tutup keran oksigen itu pada kita, kita masih bisa diberi. Itu dikatakan, disebutkan maha pemurah, dia yang maha pemurah dengan pemberiannya. Tidak pernah disebut. Termasuk orang-orang kafir begitu. Ada yang mengartikan Al-Karim itu maha luas dengan anugerahnya. Tidak ada satupun di alam wujud ini yang berhubungan dengan kita atau dengan apa yang ada di sekitar kita yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan misalnya sekarang ini alat komunikasi HP itu dibuat oleh pabrik. HP itu alatnya sekalian. Yang mengantarkan signal apa? Gelombang gelombang udara kan? Ketika di daerah-daerah tertentu Allah tidak berikan itu, pemancar sekuat apapun, HP sebaik apapun blank. Jadi bukan HP-nya. Itu hanya manusia memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa gelombang udara atau angin atau air. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan, yang kita ambil, yang kita manfaatkan, pasti itu berkaitan dengan sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Al-Karim itu adalah yang maha luas dengan anugerahnya. Tidak bisa kita batasi, tidak unlimited anugerah Allah Ta'ala itu. Ada pula yang
menampilkan Al-Karim itu adalah Maha Pemurah yang tidak terlampaui oleh harapan dan cita, betapapun tinggi dan besarnya harapan itu. Tidak pernah harapan kita dan cita kita bisa mengejar apa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya sempat lihat acara ILC, mantan ketua pemuda Muhammadiyah, siapa itu? Dauli itu. Sama namanya? Hah? Iya, itu mantan ketua Muhammadiyah, sekarang jadi anggota DPR, yang mengatakan, saya itu dari orang yang tidak punya apa-apa, sekarang saya sudah menjadi begini dan saya mendapatkan segala sesuatu jauh di atas yang bisa saya gambarkan ketika keadaan saya sulit begini. Artinya anugerah Allah Subhanahu wa taala itu selalu tidak pernah terkejar oleh harapan dan itu. Anugerah Allah lebih tinggi terus. Ada pula yang memberikan makna bahwa Al-Karim itu artinya zat yang maha memberi tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Kalau perhitungan kacau kita kalau dihitung. Sudah, kamu kemarin sudah dapat sekian, sekarang tidak perlu dapat lagi, bubar kita. Yang kemarin kita dapat sudah kita nikmati, bahkan kadang-kadang cara menikmatinya salah. Hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala. Itu makna Al-Karim. Bahkan sekalian Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali dalam menguraikan tafsir ini yang diuraikan oleh mufassir Ibnul Arabi, beliau mengatakan termasuk dalam makna Al-Karim ini adalah dia yang bergembira dengan diterimanya anugerahnya. Jadi Allah ini SAW senang, gembira kalau anugerahnya itu diterima. Diterima itu bukannya sampai kepada kita, tapi kemudian digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Allah senang itu. Ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan dijanjikan untuk diberi kembali kalau digunakan ini. Maka Nabi mengatakan la yanqusul malu min sadaqah bal yazdad wa yazdad. Tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan, melainkan bertambah dan bertambah. Sampai hari ini sekalian, cari lewat jejak digital dan segala macam, seorang muslim yang menjadi fakir karena sedekah enggak ada. Kalau yang menjadi fakir karena riba banyak, tapi yang menjadi fakir karena sedekah enggak ada. Justru dia menjadi fakir kan setelah sedekahnya berhenti atau berkurang. Tapi yang mereka bersedekah itu terus. Bagaimana tidak terus? 1 rupiah, 1.000 rupiah yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu seperti kita menanam 1 biji. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan harta yang kita infakkan di jalan Allah itu seperti menanam 1 benih, 1 biji. Dari 1 benih tadi tumbuh sab'a sanabila, 7 cabang, bukan 7 biji, 7 cabang, di mana 1 cabang itu menghasilkan 100 biji. Berapa itu? 700 kan? Allah masih sebutkan lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya 700 itu bukan limit tertinggi, tetapi Allah akan lipatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang itu wakafnya masih berjalan sekalian. 1400 tahun. 1400 tahun, yaitu berasal dari sebuah sumur milik orang Yahudi yang dibeli. Bayangkan, yang mengolah sudah orang lain. Sayyidina Utsmannya sudah 1400 tahun lalu hidupnya ini. Hartanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bal yazdad wa yazdad. Itu dikatakan bahwa Allah senang kalau pemberiannya itu diterima dalam arti digunakan dengan cara yang baik sekalian ini. Kemudian ditafsirkan pula, dia yang selalu memberi sambil memuji yang diberinya. Makna Al-Karim itu dia yang selalu memberi sambil memuji yang diberinya. Kita ini kalau bertemu pada orang yang kita butuh apa? Dia memberikan sesuatu pada kita, nah, posisi dia seperti di atas. Dia di bawah, seperti kita di bawah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita diberi oleh Allah. Orang yang diberi itu dipuk-puk bahunya itu. Dipuji. Kalau manusia kan enggak, siapa yang nepuk-nepuk bahu? Yang menerima kan, yang dipuk-puk yang memberi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala karena dia wasi'ah, rizqin wasi'ah, anugerahnya sangat luas, rezekinya sangat besar, dia memberi sambil memuji yang diberi. Lihat dalam Al-Quran begitu banyak pujiannya ini. Lalu ada pula yang memaknai apa itu Al-Karim, yang mengatakan Al-Karim adalah dia yang memberi termasuk siapa yang mendurhakainya. Yang diberi bukan hanya yang patuh saja, yang tidak patuh pun tetap diberi. Ini tentu ketika digandengkan sifat Al-Karim dengan kata Rob ini, tujuannya tentu ingin menggambarkan bahwa seluruh anugerah Allah itu diberikan kepada hambanya dikaitkan dengan rububiyahnya, yakni peran dan kuasa Allah dalam hal pemeliharaan, penciptaan, pemeliharaan dan pendidikan manusia. Semuanya diberikan itu dalam rangka itu, sehingga ketika Allah memberi, pemberiannya tidak pernah salah. Yang salah yang diberi, pemberiannya tidak pernah salah. Kalau manusia bisa salah memberi, tapi kalau Allah tidak pernah salah memberi ini. Dia yang memberi termasuk siapa yang mendurhakainya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali mengatakan, dia memberi sebelum diminta. Dia memberi sebelum diminta. Meskipun kalau kita pernah merasa mungkin ada yang kita minta lalu belum diberikan, itu bukan tanda kecilnya atau rendahnya kasih sayang Allah. Justru itu merupakan sifat rububiyah Allah dalam menjaga memelihara kita. Ya, ketika Allah menunda memberikan sesuatu kepada kita, itu dalam rangka Allah menunjukkan sifat rububiyahnya, pemeliharaan dan pendidikan kepada kita. Kalau diberikan pada saat yang kita mau akan menimbulkan keburukan, maka diberikan oleh Allah pada saat yang tepat supaya pemberiannya itu menjadi lebih berguna. Itu makna Al-Karim, dan masih banyak sekalian penjelasan-penjelasan para ulama mengenai makna Al-Karim ini. Maka dalam kebiasaan orang Arab itu kalau ketemu dengan orang lain, menghadapi apapun kesulitan, tak mengatakan Rabbuna Karim, Rabbuna Karim, mengucapkan kalimat itu, Rabbuna Karim. Kita tahu ada orang kok sedang dihimpit kesulitan, kita sebut Rabbuna Karim. Artinya kesempitan yang kamu lakukan itu bagian dari perwujudan sifat Allah yang Karim tadi. Jangan sampai kemudian kita menilai karena kita saat ini kesulit-sulit, lalu berarti hilanglah sifat Allah yang Al-Karim tadi, Rabbuna Karim ini. Nah, ini sampai di sini dulu sekalian. Ya, pengertian Al-Karim, nanti akan kita lihat maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemukakan ayat ini dan kepada siapa ayat ini ditujukan. Sekali lagi, secara garis besar adalah Allah ingin menyatakan ketidakwajaran manusia kalau dia maksiat kepada Allah taala. Tidak wajar dan tidak pantas. Karena manusia selalu hidupnya bergantung dengan Allah, dengan kemurahan Allah, dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, tapi dia kok malah maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada
hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan taufiknya kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar ketahuan